Dan saya hanya punya 3 catatan singkat. Pertama, kecurangan ini yang mantap, jangan dinormalisasi. Sesolid-solidnya. Karena itu, terakhir ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-save terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan si rekap yang berproses presentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Apakah Anda merasa dirugikan oleh proses pemilu? Apakah Anda merasa bahwa keadilan dan transparansi dalam pemilu perlu diperjuangkan? Jika jawabannya adalah ya, maka inilah saatnya untuk beraksi. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana individu dapat menggunakan hak mereka untuk mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap penyelenggaraan dan proses pemilihan dalam pemilu 2024. Kami juga akan membahas bagaimana tuntutan ini dapat menjadi alternatif ketika jalur politik lainnya tidak efektif dalam mengungkap kecurangan pemilu. Jadi, jika Anda peduli tentang keadilan dan transparansi dalam pemilu dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat berpartisipasi dalam perjuangan ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa, jika Anda menemukan konten ini bermanfaat dan ingin mendukung kami dalam menyebarkan informasi ini lebih luas, berikan like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke channel kami. Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu kami, tetapi juga membantu demokrasi kita. Mari kita sama-sama memastikan bahwa suara kita didengar dan bahwa pemilu kita adil dan transparan. Mari kita beraksi sekarang. Pada pemilu 2024, individu yang memiliki hak suara dapat mengajukan tuntutan hukum perdata terhadap penyelenggaraan dan proses pemilihan itu sendiri. Ini dapat menjadi alternatif ketika jalur politik seperti hak angket dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak efektif dalam mengungkap kecurangan pemilu. Tuntutan hukum perdata ini dapat digunakan untuk memperjuangkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pemilu 2024. Pengamat politik E.F. Saifullah Fattah telah menyatakan bahwa dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis dianggap sebagai tindakan kriminal. Sangat masuk akal karena sebetulnya ketika pemilu terjadi lalu kemudian kejahatan terjadi, yang diragukan amat sangat adalah para pemilih. Dan para pemilih ini mengambil jalan perdata itu dengan melakukan class action, kata E.F. dalam diskusi Demos Festival yang bertema omon-omon soal oposisi di Hotel Akmani, Jakarta pada Sabtu 9 Maret 2024. Dia menjelaskan bahwa tuntutan hukum class action dapat meningkatkan tekanan pada otoritas untuk melakukan penyelidikan. Selain itu, E.F. menyoroti bahwa kerugian publik yang diakibatkan oleh kecurangan dalam pemilu 2024 dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di masa depan. Karena itu, tekanan publik melalui class action dapat memberikan tekanan lebih besar pada pihak berwenang untuk menyelidiki dan memastikan integritas proses pemilu, ujarnya. Di satu sisi, hingga saat ini memang belum ada catatan kasus pemilu yang dituntut melalui action class. Namun, berdasarkan pengalaman dari tuntutan serupa, jalur ini tersedia untuk kepentingan publik. Lebih lanjut, E.F. menekankan bahwa tuntutan hukum perdata ini harus didukung oleh berbagai strategi yang berjalan secara bersamaan. Pertama, menurut E.F., penggugat harus menentukan materi dan class action dan menentukan siapa yang menjadi targetnya. Dalam konteks pemilihan umum, hal ini tentu melibatkan individu-individu yang merasa dirugikan oleh proses pemilu yang diduga bermasalah. Ketika materinya sudah jelas dan kejelasan itu sekarang tersedia sebenarnya, setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu yang prosesnya dan hasilnya cacat, kata dia. Selanjutnya, E.F. menekankan pentingnya memiliki organisator yang kuat dan berdedikasi untuk mengelola gugatan class action ini dengan baik. Keterlibatan yang berkelanjutan dan upaya yang gigih diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berlangsung dengan lancar dan efisien. Dan saya sendiri termasuk yang bersedia kalau mau diajak.
Ayo kita urus bareng-bareng ini, tutur EF. Terakhir, EF menekankan bahwa pentingnya partisipasi yang beragam dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperkuat gugatan class action ini. Hal ini karena dugaan kecurangan juga terjadi di berbagai daerah. Kita punya teknologi yang membuat orang-orang di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi, Nusa Tenggara dan di mana-mana bisa mengirim tanda tangan mereka sebagai class action katanya.